Bagian tema kita pada pagi hari ini, Yesus untuk orang-orang disabilitas, atau Yesus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, tidak saja secara fisik, tetapi juga berkebutuhan khusus secara mental, secara jiwa. Ini disebut disabilitas. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita dapat menemukan orang-orang yang berkebutuhan khusus, baik secara fisik, secara mental, secara jiwa, secara berpikir. Mereka itu sangat-sangat terbatas, dan mereka itu ada di sekitar kita. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ketika kotong berjumpa dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, apa yang kotong pikirkan? Biasanya kotong bilang apa? Kasihan. Lalu kotong lanjutkan dengan, dia kenapa? Kotong mau tahu dia punya cerita. Kenapa kok dia bisa begitu? Nah, saudara yang terkasih, kita pun juga Jemaat Narwastu pernah beberapa kali kedatangan sekelompok saudara-saudara kita tunanetra yang pernah mengisi pujian dalam kebaktian minggu. Pasti kita masih ingat ya? Mereka itu ada sekelompok orang-orang tunanetra yang punya suara yang merdu ketika bernyanyi. Serasa kotong punya batin ini digerogoti ketika mereka bernyanyi. Ketika mereka bernyanyi, kotong serasa mau menangis. Bahkan juga pemain keyboardnya juga lincah dalam bermain keyboard. Padahal mereka itu tidak dapat melihat. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, tetapi dari mereka ini kita belajar bahwa di balik keterbatasan, Allah tetap menyatakan karya-karya Allah yang ajaib. Amin. Tetapi seringkali kita menemukan, entah itu dari kita atau sesama kita, justru cepat menilai dari kekurangan. Misalkan seperti di dalam bacaan kita hari ini. Murid-murid Yesus melihat orang buta sejak lahir. Dan pertanyaan mereka itu bukan bagaimana kita bisa menolong. Tetapi pertanyaan mereka yang pertama, siapa yang berdosa? Diakah atau orang tuanya? Guru, kenapa dia buta? Apakah karena dia yang berdosa ataukah orang tuanya? Saudara, bagi para murid, disabilitas itu adalah kutukan. Tidak saja para murid, bahkan kita di zaman ini pun juga. Kalau kita lihat ada orang yang mengalami keterbatasan-keterbatasan khusus, kita akan menelusuri dia punya keturunan. Lalu kotong bercerita, dapat dengar cerita, oh memang dalam beberapa anggota keluarga memang mereka begitu. Tahu kenapa? Jangan sampai karena dosa turunan. Jangan sampai karena dosa nenek moyang. Nah, saudara yang terkasih, ini pun juga, pemikiran ini pun juga atau pandangan ini ada pada para murid. Mereka merasa bahwa disabilitas itu sebuah kutukan. Namun Yesus hadir dengan cara pandang yang berbeda. Yesus bilang, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi apa? Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Papa, Mama, kekasih Tuhan, Yesus tidak melihat dosa atau kutuk. Melainkan, Yesus melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih Allah. Yesus punya pemikiran selalu berbeda. Dan pikiran-pikiran Yesus itu selalu ada keberpihakan. Selalu pikiran yang merangkul, bukan diskriminasi.
Saudara yang terkasih, dalam kisah ini menunjukkan kepada kita tentang inti daripada Injil, inti dari kabar baik, bahwa Yesus dia adalah terang dunia yang datang untuk memulihkan martabat manusia, termasuk mereka yang selama ini dipinggirkan oleh karena keterbatasan khusus, oleh karena disabilitas. Bapak Mama kekasih Tuhan, disabilitas ini bukanlah sebuah hukuman Tuhan, melainkan ini adalah ruang di mana kasih Allah dapat dinyatakan. Ada seorang ibu yang punya anak, dia punya kebutuhan khusus, dan ibu itu dia bersaksi. Dia mengatakan bahwa ternyata saya mendapatkan anak spesial, anak istimewa, karena dia punya kebutuhan khusus yang cara pendampingannya itu berbeda dengan anak-anak yang sempurna. Sehingga dia mengatakan bahwa saya dan keluarga saya, bahkan anak saya, diperhatikan khusus oleh Tuhan. Itu karena dia sudah selesai dengan dirinya. Memang dia pernah bersaksi bahwa ketika menemukan anak yang demikian, ketika dia melahirkan anak itu dan mengetahui bahwa anak ini punya keterbatasan, secara manusia dia kecewa, mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, dengan cara kuasanya Tuhan bekerja dalam diri orang tua ini, sehingga dia mengakui bahwa dia dan keluarganya, bahkan anaknya, diperhatikan khusus oleh Tuhan. Ketika pernyataan ini keluar, ini bukan sesuatu yang gampang. Itu berarti bahwa dia sudah melewati berbagai proses pergumulan demi pergumulan. Dan ketika pernyataan itu keluar, kita bisa melihat bahwa dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah dapat menerima keberadaan anaknya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengubah cara pandang kita. Dari kita yang berpikir bahwa itu sebuah kutukan, menjadi menerima. Dari menyalahkan menjadi merangkul. Dari menyingkirkan menjadi mengangkat dan mendampingi. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, murid-murid bahkan orang banyak menafsirkan bahwa buta sejak lahir itu sebagai akibat dosa. Tetapi Tuhan Yesus menolak teologi mereka yang sangat sempit ini. Yesus bilang bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Ini artinya saudara yang terkasih, kita memiliki sebuah pesan yang sangat berharga, bahwa kita perlu untuk mengoreksi cara pandang kita masing-masing yang diskriminatif terhadap orang-orang yang punya kebutuhan khusus atau dengan disabilitas. Bahwa mereka itu bukanlah sebuah objek belas kasihan yang murahan. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan kita yang murahan, hanya sebatas kasihan. Lalu kemudian menjadi perguncingan. Kenapa? Oh, mengkali karena dosa orang tua, karena dosa turunan, dosa nenek moyang. Saudara yang terkasih, orang-orang dengan disabilitas, mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang murahan dari kita. Melainkan mereka itu adalah subjek yang sama-sama adalah ciptaan Allah. Mereka juga penting. Kita tanya kenapa mereka hidup, Tuhan? Kalau dong hidup hanya begini saja. Tetapi saudara, kalau saudara tahu cara berpikirnya Allah, mereka juga penting di hadapan Allah. Itu yang harus potong tanamkan ada dalam benak kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yesus bertindak bukan sekadar berteori saja.
Yesus bukan hanya omong tentang belas kasihan, tetapi Yesus pun juga bertindak. Tindakan Yesus, dia meludah di tanah, lalu membuat tanah itu menjadi lumpur atau menjadi adonan, lalu mengoleskan ke mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang itu untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Orang itu taat melakukan, dan kita tahu apa yang terjadi, dia disembuhkan. Saudara yang terkasih, pesan bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya berbicara soal belas kasihan, tetapi Tuhan Yesus juga bertindak nyata. Sehingga pemulihan itu terjadi ketika iman itu berjumpa dengan karya dan kuasa Allah. Untuk mau mengalami kekuatan-kekuatan Allah, iman kita harus berjumpa dengan karya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Ketika Yesus bertindak, saudara, ada pembaharuan hidup. Orang buta itu, dia memiliki hidup yang baru. Dia dikenakan identitas yang baru. Identitas yang lama adalah dia adalah seorang buta yang mengemis ada di jalan-jalan. Itu identitas yang orang kenakan kepada dia. Orang banyak bilang, bukankah dia adalah pengemis buta itu? Itu dia identitas. Tetapi saudara, ketika Yesus bertindak, ada transformasi hidup. Dan tidak saja hidup, namun juga identitas. Orang buta itu dipulihkan. Para tetangga, orang-orang banyak di sekitarnya menjadi bingung. Mereka bilang, bukankah ini orang yang biasa duduk mengemis? Tetapi saudara, ketika Yesus bertindak, identitas itu berubah. Dia bukan lagi sekedar si buta pengemis, tetapi dia adalah saksi hidup tentang karya Allah. Sehingga saudara, pesan berharga bagi kita. Yesus itu tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi Yesus juga memulihkan martabat dan senantiasa memberikan identitas baru. Saudara-saudari, di sekitar kita ini ada banyak orang dengan disabilitas. Bagaimana kita sebagai gereja, kita sebagai masyarakat, kita memperlakukan mereka? Mungkin mereka ada dalam rumah tangga kita. Saudara yang terkasih, jangan anggap anak atau saudara kita dengan disabilitas sebagai sebuah aib keluarga. Karena mereka adalah tetap gambar Allah. Mereka juga diciptakan sama dengan saudara dan saya. Maka jangan pernah disembunyikan, jangan membiarkan anak-anak itu hanya ada di kamar. Kalau ada orang banyak, segera masuk kamar. Kalau ada ibadah-ibadah, lu jangan ikut ibadah, lu ada di kamar saja. Perlu untuk kita memperlakukan mereka. Jangan anggap sebagai aib keluarga. Tetapi mereka sekali lagi adalah gambar Allah. Bagaimana kita di gereja? Saudara yang terkasih, jangan hanya jadikan mereka sebagai objek pelayanan karitatif. Terima diakonia, terima sembako, lalu selesai. Kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk membuka ruang agar mereka juga diikut sertakan dalam pelayanan, dalam ibadah-ibadah, dalam puji-pujian, mungkin juga dalam memimpin doa, bahkan juga berkhotbah. Saudara yang terkasih, ada Cafik, seorang Cafik di gereja di atas. Itu Cafik, dia baru masuk di kelas tengah. Mungkin Bapak-Bapak pernah lihat, dia pernah berkhotbah ada di TikTok. Dia kecil sekali, sangat-sangat pendek, dan kalau kotong lihat, kotong pikir itu anak 5 tahun, umur 5 tahun atau 6 tahun. Tapi dia Cafik, dia sudah lulus, sudah sarjana teologi.
Dan saudara yang terkasih, ketika dia ada bersama-sama dengan kita dalam persekutuan Rayon 1 Kupang Tengah, saya sempat melihat dia mau katakan bahwa dia itu seperti anak-anak, tapi kemudian saya dikejutkan untuk ingat dia itu bukan anak-anak yang umur 6 tahun, tetapi dia itu Cafid. Dia punya pertumbuhan itu tidak normal, tetapi secara mental, secara jiwa dia sehat. Hanya secara fisik saja yang tidak bertumbuh dengan baik secara normal. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, saya pernah ketemu keluarganya. Ini di tempat orang mati, di tempat orang mati yang waktu yang Luki, yang tentara yang meninggal itu. Saya sempat ketemu keluarganya dan keluarga bilang begini, Ibu Pendeta melayani di jemaat mana? Beliau, saya di Narwasunol Baki. Ibu bisa kok terima saya pun saudara untuk jadi Cafid. Mungkin ibu pernah lihat, dia orangnya pendek sekali. Sudah daftar di mana-mana gereja tetapi tidak diterima. Mungkin karena mereka lihat fisiknya. Dan saya bilang, minta maaf bukan mau menolak, tetapi di kami ini sudah Cafid sudah 2. Lalu dia pun keluarga bilang, itu sudah dia pernah untuk daftar di gereja, ada beberapa gereja tetapi tidak diterima. Namun puji Tuhan bahwa baru-baru kita lakukan pertemuan teritori 1, ternyata dia diterima di gereja Rehobot, Fatu Kanutu. Sekarang dia melayani di situ sebagai Cafid. Nah, saudara yang terkasih, saya mau bilang bahwa sebagai gereja, jangan kita hanya jadikan mereka sebagai objek pelayanan, tetapi gereja dipanggil untuk membuka ruang agar mereka pun juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita, orang-orang yang sempurna ini. Dan kita pun juga dapat mengatur akses bagi mereka di gereja. Seperti untuk ke kamar kecil, kalau kamar kecil ini tidak ramah difabel. Karena dia harus naik tangga yang tinggi. Bagaimana orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya dengan berjalan agak susah, mereka bisa sampai di toilet kita. Bahkan untuk masuk dalam ruang gereja masih ada tangga-tangga, kita belum ada bidang miring khusus untuk ramah difabel. Nah, kita gereja, kita harus menyiapkan akses yang baik, yang mudah diakses oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus, secara fisik juga. Kita sudah putuskan itu dalam rapat, tetapi itu belum dilaksanakan. Untuk ada bidang miring, dan bagaimana kita bisa buat toilet yang khusus juga untuk kaum difabel. Lalu bagaimana dengan kita di masyarakat? Saudara yang terkasih, kita selalu berbicara tentang, ada dorongan tentang akses mereka di tempat-tempat umum. Itu ramai dibicarakan soal ramah difabel. Tetapi saudara, faktanya, trotoar kita pun juga seringkali tidak ramah. Pelayanan publik tidak memperhatikan itu. Maka sebagai orang Kristen, kita bisa ikut memperjuangkan itu. Dan mari saudara, kita mulai dari gereja. Kalau misalkan ada pengumuman bahwa kita akan sama-sama gotong royong buat bidang miring, mari kita sama-sama ada sama-sama untuk bekerja. Kita mulai dari gereja. Lalu saudara yang terkasih, yang terakhir, dalam sikap secara pribadi. Secara pribadi berhenti mengasihani dengan merendahkan. Mulailah kita menghormati mereka sebagai sesama yang bahwa mereka juga punya talenta. Mereka juga punya cerita hidup. Mereka juga punya peran di dunia ini. Dan saudara yang terkasih, khotbah hari ini tidak berhenti pada belas kasihan.
tetapi menantang kita semua. Kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja, kita harus bersuara untuk melawan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kalau kita diam, sama artinya dengan kita melanggengkan ketidakadilan. Sebagai gereja yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara dan saya harus membuat agar kotong berubah secara berpikir atau cara pandang kita. Dari kita melihat masalah menjadi sebuah misteri, kasih Allah akan dinyatakan. Dari kita melihat beban menjadi melihat bahwa itu adalah sumber berkat. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang sehat saja. Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang yang sempurna, orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa. Tetapi Yesus justru datang juga untuk mereka yang selama ini dianggap lemah. Maka jika kita sungguh-sungguh adalah murid Tuhan Yesus, saudara dan saya harus berdiri bersama saudara-saudara difabel kita. Harus memperjuangkan ruang yang setara bagi mereka. Bacaan firman Tuhan hari ini, Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, mengingatkan kepada kita bahwa di mata Tuhan Yesus tidak ada manusia yang cacat. Sekali lagi, di mata Yesus tidak ada manusia yang cacat di hadapan Allah. Yang cacat justru cara pandang kita yang suka menyalahkan dan yang suka diskriminasi. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia senantiasa mengatakan, akulah terang dunia. Dan terang itu menyinari orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Terang itu menyinari orang buta sejak lahir dalam bacaan kita. Dan terang itu juga mau menyinari mata hati saudara dan saya. Mari kita lihat orang-orang dengan disabilitas bukan sebagai aib, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai saudara sesama dan saksi kasih Allah. Biarlah gereja, keluarga kita, masyarakat kita tetap menjadi ruang di mana kaum difabel itu dihormati, kaum difabel itu diberdayakan dan dimuliakan bersama-sama dengan kita. Kita yang sempurna saja tidak bisa menciptakan lagu yang luar biasa. Fanny Crosby, dia menghasilkan lagu-lagu rohani yang biasa kotong nyanyikan dalam kidung jemaat ini. Ada beberapa lagu yang dia ciptakan, termasuk Ajaib Benar Anugerah, kidung jemaat 40. Itu diciptakan oleh Fanny Crosby yang adalah seorang buta. Saudara yang terkasih, mereka bisa diberdayakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah juga dapat dinyatakan dalam diri mereka yang terbatas. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.